Selamat siang semuanya, ketemu lagi di channel Trading Crypto. Informasi finansial, investasi kripto dan ekonomi terkini. Oke, kali ini kita mau lihat harga Bitcoin hari ini ya. Hari ini tanggal 17 Juni 2022. Oke, bagi yang sedang nanam Bitcoin, atau altcoin lainnya, pokoknya jangan cemas ya. Pokoknya do you earn research juga. Video ini cuman hanya saran-saran ya, banyol-banyol nggak jelas lah. Harga Bitcoin hari ini 306.575.000 sekian. Oke, kita lihat grafiknya. Memang di timeline berapa ini? Satu hari menunjukkan kenaikan ya, ada hijau ya. Tapi ini adalah angka yang parah juga karena Bitcoin sudah menyentuh 300 dan ya sudah hampir ke 200 ya. Tapi keep calm dan tenang ya, dan do your own research. Kita coba lihat beritanya ya, apa yang terjadi di Bitcoin ya. Oke, kita lihat harga Bitcoin. Ini adalah artikel ya yang bisa untuk kita perhitungkan. Kemarin pulih Bitcoin CS Loyo lagi hari ini ya, hari Jumat, tapi sudah hijau ya. Jadi artikel ini dibuat 2 jam yang lalu dari situs CNBC Indonesia. Bitcoin, Ethereum, dan kripto utama lainnya berbalik arah dan terkoreksi pada perdagangan Jumat 17/6/2022. Ini menandakan bahwa investor masih melakukan aksi jual sell off di pasar kripto yang memang dari indeks ininya memang masih menunjukkan extreme fear ya, ketakutan yang sangat. Melansir dari data CoinMarketCap pada pukul 9.30 tadi, Bitcoin ambruk di 7,46% ke posisi US dollar 20,7 per koin, atau setara dengan 307.328.364 per koin. Asumsi kurs 14.800. Sedangkan Ethereum anjlok 10% ke harga 1.000 US dollar per koin, atau sekitar 1.000 US dollar atau sekitar 16 juta. Ya, kesempatan ya bagi yang mau ngeborong Ethereum nih, harganya masih masuk akal 16 juta. Bolehlah kalian jual-jual Honda Beat atau apalah yang nilainya 16 juta ya, guys. Oke, kita lanjutkan beritanya. Sedangkan beberapa koin digital lainnya seperti token altcoin seperti Solana longsor ke 11%, anjlok ya. Kemudian ada juga koin Doge drop sampai 7,17% ke angka 0,05631 per koin, atau sekitar 833 perak per koin. Dan Cardano yang sebelumnya sempat melonjak 13%, hari ini juga menyusut ke angka 6,79% ke angka US dollar 0,4899 per koin, atau sekitar 7.251. Solana, yang mau borong Solana guys, ini kesempatan kalian untuk borong Solana. Tapi sekali lagi do your own research ya, jangan nurutin kata-kata saya nih, tetap riset sendiri ya guys ya. Saya cuma menyampaikan berita-berita yang terjadi pada hari ini. Oke, berikut ini 10 kripto utama pada hari ini. Setelah sempat menguat dan menyentuh kisaran US dollar 22.000 kemarin, Bitcoin kembali terkoreksi hingga menyentuh kisaran US dollar 20.000 pada hari ini. Kondisi makroekonomi global masih belum menentu menjadi salah satu pemberat pasar kripto pada hari ini. Bitcoin berada di level yang tidak terlihat sejak akhir 2020. Kripto terbesar dari kapitalisasi pasar tersebut ambles lebih dari 31% selama sepekan terakhir dan anjlok lebih dari 60% dari level tertinggi sepanjang masa atau all time high yang terbentuk sekitar November 2021 ya. Kalau nggak salah waktu itu teman saya juga ini ada yang jackpot ya waktu November 2021, karena Bitcoin naik juga koin-koin lain juga otomatis naik ya. Ada sih yang tidak mengikuti Bitcoin, tapi kebanyakan altcoin ngikuti Bitcoin gitu ya. Jadi ada teman saya yang nabung Shiba, waktu itu Shiba 0,nya berapa, 12 atau berapa. Dan dia beli sekitar, hanya nyimpan sekitar 3 bulan ya, di November 2021 dia beli sekitar 100 juta dan bisa dicairkan jadi ya 1 M kurang lah. Jadi ya sekarang dia jackpot dan bisa untuk beli-beli ya.
Oke guys, kapan lagi kesempatan itu datang, kita tidak tahu. Kapan lagi Bitcoin naik, kita ya baca-baca artikel ya. Siapa tahu bisa untuk inspirasi teman-teman, buat pertimbangan teman-teman kapan mau beli, kapan mau menunggu dulu ya, atau kapan mau jual ya. Dan hingga saat ini korelasi antara Bitcoin dengan indeks Nasdaq dan SP 500 makin meningkat setelah adanya sentimen negatif terkait inflasi di AS yang kembali melonjak dan pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS atau Federal Reserve atau The Fed ya. Ini isu The Fed tuh belum selesai ya guys ya, dari ya udah 3 bulan nih sejak Bitcoin turun dan turun terus menurun. Dan investor di kripto cenderung masih khawatir bahwa langkah Bank Sentral AS atau Federal Reserve atau The Fed itu ya, yang secara agresif menaikkan suku bunga dapat diikuti oleh bank sentral lain di seluruh dunia, terutama di Uni Eropa. Ya memang awalnya pada berpikir ya ini kan desentralisasi ya, kenapa masih terpengaruh sama yang namanya apa nih, inflasi atau deflasi, harusnya kan nggak terpengaruh ya guys, tapi nyatanya seperti itu ya. Oke, kita ikuti saja lah, namanya juga kita kan hidup di bumi ini saling terhubung, dan adanya mata uang kripto yang desentralisasi, yang beli siapa? Kan manusia. Nah, manusia masih terpengaruhi oleh mata uang mata uang real ya. Jadi seperti itulah, kalau ada deflasi ya kita ikut deflasi, inflasi ya kita ikut kena juga dampaknya. Investor juga cenderung khawatir terhadap tindakan The Fed yang agresif untuk meredam inflasi dan akan membawa ekonomi AS ke jurang resesi. Ini memang ada ini ya, ada yang bilang bahwa ini ada sekelompok orang yang ingin sengaja ya menurunkan harga kripto khususnya Bitcoin ini. Ya, salah satunya dengan cara ini ya. Oke lah, kita lanjutkan dulu ya artikelnya. Saatnya keluar dari dunia artifisial, yakni injeksi likuiditas masif yang terprediksi, di mana semua orang terbiasa dengan suku bunga acuan 0, di mana kita bisa bertingkah dengan berinvestasi sebagian di pasar yang tak seharusnya menjadi tujuan investasi. Tutur kata penasihat investasi Allian Mohamed El Erian kepada CNBC Internasional. Selain karena inflasi yang melonjak dan semakin agresif The Fed, ini The Fed nih nggak tahu nih kapan kapoknya nih meningkatkan suku bunga terus ini ya. Ya kita nggak tahu nih Bitcoin mau dibawa kemana ya. Jangan-jangan nanti Bitcoin tapi ya nggak mungkin sih ya. Mungkin bisa 100 juta, 50 juta. Itu sebuah apa ya, kabar buruk ya buat dunia kripto kita. Dalam menaikkan suku bunga dan acuannya, beberapa sentimen negatif yang turut memperberat pasar kripto juga masih terjadi. Sentimen yang pertama yakni terkait dengan kejatuhan 2 token Terra ya. Tentu teman-teman ingat ya, sekitar berapa ya kemarin ya, 3 minggu yang lalu atau sebulan ya, Terra Luna dan Terra USD atau UST. Hingga hari ini sebagian besar investor masih belum melupakan seluruh kejadian jatuhnya token Luna dan UST ya. Ya mereka memang harusnya nggak terjatuh ya si Luna sama UST ya, tapi itulah kripto ya, yang bisa naik seketika juga turun seketika. Pada awal bulan yang menyebabkan pasar kripto mengalami crash ya, memang jadinya kepercayaan orang terhadap kripto jadi takut gimana gitu ya. Akhirnya mereka pada jual, karena mereka jual ya tentunya harga jadi turun ya. Sementara itu, stablecoin merupakan jenis kripto yang seharusnya dipatok dengan aset di dunia nyata dengan relatif lebih aman. Pada umumnya, stablecoin dipatok dengan mata uang dolar AS dengan rasionya 1:1. Ya, stablecoin yang saat ini masih ini adalah USDT ya, koin Terra. Stablecoin normal juga menggunakan cadangan aset yang tergolong safe haven, merupakan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Contoh dari stablecoin normal seperti Tether atau USDT dan USD Coin atau USDC. Tapi tidak sedikit juga stablecoin algoritmik juga beredar di pasar seperti UST yang tidak memiliki aset cadangan berupa aset nyata. Dengan ini maka pasar 1 US dollar di UST diatur oleh satu algoritma ya. Oke, market memang sedang bearish ya. Memang sedang bear, yang sering disebut sebagai masa crypto winter ya. Ini 3 bulan yang lalu saya bahas ya. Memang kita, apakah mungkin terjadi crypto winter sekaligus menguji kekuatan proyek-proyek lain yang sedang berjalan saat ini.
Oke, masih banyak artikel yang bisa kita pelajari di CNBC Indonesia atau bisa dari website-website yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, thank you, terima kasih. Satu subscribe dari Anda begitu berarti buat kami. Sekali lagi ini bukan video edukasi ya, hanya ya banyolan-banyolan belaka ya. Do your own research ya kalau mau beli koin atau jual koin ya, atau mau hold ya. Ini cuma buat ini aja. Oke. Thank you, terima kasih. Bye bye.